Pak Alfon Dodi, silakan Pak. Yang soal BRI. Pak Alfon? Oh ya, saya masih di mute ya. Oke Pak, mau bertanya terkait dengan BBRI. Sekarang ini kan kalau lihat di laporan keuangan, equity-nya udah 185 triliun ya, yang mana itu udah cukup besar lah ya. Ya. Saya berpikir, terus terang saya ada di saham BRI dan Kamera pengen udah hold. dinyalakan Pak? Oh iya, ya Sudah Pak? udah, kamera udah dinyalakan. Oke, siap. Ya, jadi saya pegang BBRI dan rencana pengen long term gitu kan. Ya. Pengen untuk yang dana pensiun gitu lah. Cuma saya berpikir untuk sekarang di harga 2.500 untuk naik 10 kali lipat, otomatis kan equity-nya juga harus naik Pak, dari sekarang 185 menjadi 1.850 triliun. Ya, ya, ya. Nah itu saya sulit membayangkan gitu, apakah itu bisa mungkin terjadi gitu Pak dengan kenaikan equity yang sampai 1.800 itu Pak. Oke, Terima kasih gitu aja Pak Teguh, thank you Pak. oke. Sebenarnya begini ya. BRI kita jangan lihatnya dari ekuitas lah, kita lihatnya dari total asetnya saja. Angkanya lebih luar biasa lagi. Kalau misalnya ekuitasnya dia itu kan 185 triliun ya, dan ini besar sekali. Tapi kalau kita lihat total asetnya itu 1.387 triliun. Saya juga sampai pusing bacanya, cara bacanya bagaimana. Ini besar sekali. 1.300 triliun, 1.400 triliun seperti itu. Dan di Indonesia ini memang angka aset terbesar. Bank terbesar dari sisi aset itu bukan BCA, juga bukan Bank Mandiri, tapi Bank BRI. Besar sekali. Tapi, tetap ada tapinya Pak. Kalau kita lihat dari bank-bank terbesar di dunia, ya, misalnya kita coba di sini. Nah, kita lihat bank-bank terbesar di dunia, largest bank in the world misalnya, seperti itu. Nah, 10 biggest bank in the world ya. Ini ada ICBC ya, dari China ya. Ini bukan market cap, harus bukan dari sini, sorry. Balik lagi. Nah ini dia nih, dari Wikipedia ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini total asetnya dalam US dollar ya. Dan ternyata 1, 2, 3, 4-nya itu dari China semua. ICBC ya, China Construction Bank, Agriculture Bank of China, Bank of China, UFG, HSBC, dan baru terakhir nomor 7 itu JP Morgan Chase ya. Kita nggak usah lihat yang gede-gede ini Pak. Kita terus scroll ke bawah gitu ya. Sampai kita ketemu bank-bank yang kita belum jarang dengar juga namanya. Rabobank ya, DZ Bank, Nordea, Westpac, National Australia Bank, Danske Bank. Ini juga nilai aset dia itu 500 US dollar. Sekarang kita lihat Bank BRI. Bank BRI 1.387 triliun. Kalau didolarkan itu berarti berapa Pak? Ada yang tahu? Ya berarti kan dikali kurs aja. Dibagi kurs, mohon maaf, dibagi kurs 15.000. 1.387 triliun dibagi 15.000 rupiah berarti sekitar 110 miliar dolar. Jadi 110 miliar dolar Pak, BRI itu. Dan BRI itu bahkan tidak masuk 100 bank terbesar. Karena nomor 100-nya itu Banco Sabadell, ini saya juga nggak tahu bank apa, itu aset dia 251 miliar dolar. 2 kali lipatnya aset BRI. Jadi kesimpulannya adalah BRI itu bukan bank besar Pak. Kalau kita lihatnya bank-bank lain di seluruh dunia. Dia masih kecil. Padahal Indonesia itu negara besar. Kita itu luas, saya udah sering bilang, kita itu luas. Seperti Amerika Serikat, seperti China, seperti India. Kita itu negara besar. Tapi aset perbankan kita masih sangat kecil. Itu BRI, kalau bank-bank yang lain ya lebih kecil lagi seperti itu. Artinya ruang pertumbuhannya masih cukup besar. Seperti itu. Meski demikian tetap memang. Kalau misalnya kita pengen berharap perusahaan yang tumbuhnya lebih cepat, ya berarti pilihannya bukan BRI. Cari perusahaan-perusahaan lain, MTDL contohnya, yang tadi saya sudah bahas. MTDL itu kan dia, mana itu tadi?
Total aset dia itu 5 triliun ya. Ya ini relatif kecil lah. Kalau tadi kan udah ribuan triliun seperti itu. Kalau 5 triliun ke 10 triliun itu juga relatif mudah seperti itu. Jadi kita bisa diversifikasi Pak. Untuk BRI kita tetap beli dan untuk jangka panjang jangan khawatir dia akan growing. Enggak betul bahwa dia itu kecil, besar. Dia itu masih kecil. Jangankan dengan bank-bank besar, dibandingkan bank DBS asal Singapura saja, kita itu nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi sedangkan kita negara besar ya, kalau Singapura kan cuma satu pulau, kecil banget dia. Kalau dia mau growing lagi ya dia harus ekspansi ke luar negeri. Kalau dia ekspansi di luar negeri, peraturannya beda. Nggak akan semudah kalau dia berekspansi di dalam negeri. Jadi peluangnya masih sangat besar. Kita baru bisa bilang, BRI ini sudah kelewat besar sehingga susah untuk tumbuh lebih lanjut lagi kalau asetnya sudah 10.000 triliun. Kalau sekarang dia masih punya banyak ruang untuk tumbuh lebih besar seperti itu. Jadi kita bisa diversifikasi Pak. Masuk saham-saham yang BRI ini untuk long term dan juga saham-saham lain yang asetnya mungkin memang cuma 1-2 triliun dengan harapan pertumbuhannya lebih cepat. Kurang lebih seperti itu Pak Alfon. Oke?